Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifat Zikra Suhairi, PP 191152-2005 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua topik pada mata kuliah kalkulus, yaitu mengenai integral dan galat. Soal pertama mengenai pentingnya integral. Untuk apa sih kita belajar integral? Sebelumnya, integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Sebenarnya integral banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti misalnya bidang matematika itu untuk menentukan luas, untuk menentukan volume benda putar, dan untuk menentukan panjang busur. Sedangkan pada bidang teknologi, itu digunakan untuk memecahkan persoalan mengenai kecepatan, percepatan, dan jarak. Contohnya, sebuah jet tempur dengan kecepatan tertentu. Pada kecepatan tertentu itu berapa jarak maksimal atau ketinggian maksimal yang dapat ditempuhnya. Nah, yang kedua untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume dan panjang kurva. Misalnya, sebuah bak membutuhkan selang waktu berapa lama agar penuh untuk volume tertentu. Yang ketiga adalah persoalan mengenai probabilitas. Nah, mengenai probabilitas ini, dengan integral kita dapat memprediksi berapa banyak penduduk Indonesia pada tahun misalnya 2030. Dan bahkan dengan integral ini kita juga bisa memprediksikan kapan virus corona akan berakhir di dunia ini. Pada bidang ekonomi, integral digunakan untuk mencari fungsi asal dan fungsi margin, mencari fungsi biaya total, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi kapital dan fungsi investasi, serta fungsi tabungan dari tabungan marginal. Sedangkan pada bidang kedokteran, integral diaplikasikan pada alat yang bernama dosimetri, atau alat ini digunakan untuk radioterapi. Alat ini memiliki konsep untuk menghitung volume dari sebuah benda, di mana alat ini digunakan ketika pasca operasi tumor untuk mengecek apakah volume tumor dalam tubuh seseorang itu telah berkurang atau belum. Yang terakhir pada bidang fisika yaitu untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC, yang kedua analisis medan magnet pada kumparan, dan yang terakhir menganalisis gaya pada struktur pelengkung. Soal kedua mengenai integral Riemann-Sum. Pada soal disuruh kita untuk mencari berapa banyak jumlah konsumsi minyak dalam jutaan barel pada rentang tahun 1900 hingga tahun 2000. Caranya adalah dengan mencari luas di bawah kurva yang ada pada rentang tahun 1900 hingga tahun 2000. Nah, caranya adalah dengan menggunakan integral Riemann-Sum. Integral Riemann-Sum itu misalnya ada sebuah fungsi dengan rentang A, B yang bernilai real dengan himpunan bagiannya adalah P sama dengan 1,2, hingga nilai ke N, yang dimana P ini adalah banyak partisi-partisinya. Dengan sifat A sama dengan X0 kecil dari X1, kecil dari X2, kecil dari titik-titik hingga kecil dari Xn sama dengan B, disebut dengan partisi pada selang AB. Untuk setiap nilai I sama dengan 1,2, titik-titik hingga nilai N, diambil sembarang nilai untuk XI, dengan XI merupakan anggota dari elemen XI kurang 1, XI. XI di sini adalah titik wakil yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian dibentuk jumlahan S, P, fungsi F sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga nilai ke N Fx I kali delta Xi. Delta Xi ini adalah rentang dari partisi Xi kurang 1 dikurang dengan Xi. Disebut dengan jumlahan Riemann jika banyak partisinya itu mendekati 0. Jadi limit mutlak P mendekati 0 S, P, F. Jika limit tadi bernilai ada, maka dapat dikatakan bahwa F terintegral pada selang A, B. Dalam hal ini, nilai limit dapat ditulis dengan integral tertentu dengan notasi seperti ini dan disebut dengan integral Riemann. Jadi ini adalah persamaan yang dihasilkan dan dapat dipahami bahwa jika mutlak P mendekati 0, maka akibatnya adalah banyak partisi N itu bisa tidak hingga, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu konsumsi minyak dalam barel pada rentang tahun 1900 hingga 2000, yaitu dengan cara mencari luas
di bawah kurva tadi. Nah, mencari luas di bawah kurva tadi, karena kurvanya itu tidak jelas bentuknya atau berliku-liku, maka dapat kita lakukan partisi-partisi bagian. Jadi ini saya partisi menjadi 10 buah, dan di sini terdapat titik awalnya juga sebanyak 10 buah. Nah, jadi banyak partisinya adalah 10. Nah, dari semakin banyak partisi yang kita lakukan pada sebuah kurva seperti ini, semakin banyak kita melakukan partisi untuk menentukan sebuah luas di bawah kurva, maka hasil yang akan kita dapatkan nantinya akan mendekati nilai benar, karena nilai galatnya akan semakin kecil. Seperti ini, kan masih terdapat beberapa bagian yang tidak terhitung. Jadi semakin banyak kita melakukan partisi, maka akan semakin mendekati benar nilainya. Jadi saya di sini menggunakan Lefferman, di mana titik wakil yang terdapat pada di kiri dari sebuah partisi. Ini di sini di kiri. Lalu ini adalah persamaan tadi. Kita masukkan angkanya dengan selang A-nya adalah 0 dan hingga ke 10. Ini lalu kita masukkan dan dapatlah sederhana gini. Dan diketahui nilai F0-nya nih pada saat X-nya 0, maka hasilnya adalah 6,2, 6.200, dan gitu seterusnya sehingga F9. Jadi dapat kita cari nilainya itu 1 dikali, berarti I-nya dari 1, masukkan I1 kurang 1 berarti F0, F0-nya 6.200, ditambah berarti I-nya naik ke 2 berarti 2 kurang 1, F1 bernilai 6.300, 6.500 untuk F3, tambah lagi dengan F4 6.600, ditambah 6.700, tambah 6.800, tambah 7.000, tambah 7.200, ditambah dengan 7.200, maka menghasilkan 72.000. Maka luas ini adalah sekitar 72.000, atau dengan kata lainnya konsumsi minyak di dalam jutaan barel yang terjadi pada selang tahun 1990 hingga tahun 2000 adalah sebanyak 72.000. Soal ketiga mengenai galat. Tahukah kamu apa itu galat? Ya, galat adalah selisih nilai yang timbul antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil perhitungan yang telah dilakukan. Sebuah galat dapat timbul dari 3 sumber utama. Pertama, galat bawaan. Galat bawaan ini terjadi ketika kita salah untuk memasukkan data atau salah dalam membaca grafik. Yang kedua adalah galat pembulatan. Ini biasanya terjadi pada bilangan desimal di mana angka belakang koma terlalu banyak sehingga dilakukanlah pembulatan. Nah, dari pembulatan ini biasanya terjadi galat-galat yang bernilai kecil. Yang ketiga adalah galat pemotongan. Galat pemotongan ini biasa terjadi ketika kita menyederhanakan suatu bentuk matematika yang rumit. Selanjutnya ada 2 jenis galat, yaitu galat mutlak dan galat relatif. Galat mutlak ini berarti nilai dari sebuah galat itu bersifat mutlak atau tetap. Sedangkan galat relatif, nilai dari galatnya itu dapat berubah-ubah atau relatif sesuai dengan keadaan. Kenapa sih kita perlu mencari sebuah galat, nilai galat? Nah, nilai galat ini berguna untuk melihat keefisienan suatu percobaan atau penelitian yang dilakukan. Contoh dari galat, rusuk kubus diukur 11,4 cm dengan galat yang mungkin kurang lebih 0,05 cm. Hitung volume kubus dan beri taksiran untuk galat dalam nilai ini. Jadi dari soal diketahui rusuk kubus bernilai 11,4 cm. Kita misalkan dengan X dan galatnya sebesar 0,05 dan kita misalkan dengan dx. Seperti yang kita ketahui, volume dari sebuah kubus itu adalah rumusnya V sama dengan sisi dipangkatkan 3, atau dalam jawaban ini X dipangkatkan dengan 3. Kita masukkan X dipangkatkan 3 berarti 11,4
dipangkatkan dengan 3 akan menghasilkan 1482. Lalu ini adalah hasil volumenya dalam sentimeter kubik. Kita cari besaran galatnya dengan cara memakai turunan dV sama dengan 3x pangkat 2 kali dx. Kita masukkan 3 dikali x kuadrat 11,4 kuadrat dikali 0,05. Hasilnya adalah 19. Jadi dari yang telah kita dapatkan, dapat kita hasilkan kesimpulan bahwa volume kubus ini adalah 1482 cm pangkat 3 dengan galat 19. Nah, untuk mencari taksiran galat relatifnya, dapat kita gunakan cara dV per V akan sama sebanding dengan delta V per V. Kita masukkan harganya, delta V nya 19 per 1482, yaitu hasilnya adalah 0,0128. Biasanya galat relatif ini ditampilkan dalam bentuk persentase sehingga menjadi 1,28%. Jadi galat relatifnya sebesar 1,28%. Demikian penjelasan dari saya. Semoga rekan-rekan yang menonton dapat dengan mudah memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.